Tapi kita lihat di hadis yang masih di poin ketiga. Ketika Syekh memberi pertanyaan kaifa na'budullaha, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kemudian tadi ayatnya yang baru saja antum baca, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan jangan batalkan amalan kalian, yaitu dengan beribadah dengan ketaatan selain kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada pihak yang lain dalam rangka beribadah, maka ini membatalkan amalan. Ya, mentaati misalnya seseorang yang mengajarkan ibadah yang tidak Allah dan Rasulnya ajarkan, berarti membatalkan amalan, alias tertolak. Maka beribadah kepada Allah dan Rasul harus dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemarin sudah dijelaskan kan? Jangan main kucing. Kemarin sudah dijelaskan hukum asal ibadah apa? Haram, tidak boleh beribadah sampai ada perintah. Perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Udah, terbatas dua, nggak boleh ada yang lain. Hukum asal muamalah, perbuatan. Hukum asal selain ibadah, halal. Makanan, minuman, semua halal. Baju, sampai ada larangan. Nah, hadis yang ditambahkan di bawah, antum nanti hafalkan ini. Sebelum antum hafalkan, anda jelaskan, dan hafalkan yang tadi antum belum hafal tuh. Wa ma taqarraba ilayya abdi. Masih ingat artinya tapi wa ma taqarraba ilayya abdi. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku bisyai'in, dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku sukai, mimma aftaratuhu alaihi, daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya adalah yang paling Allah cintain adalah hal-hal yang Allah memang wajibkan. Nah, tambahan dalil tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Wa qala sallallahu, ada dapat? Nabi SAW bersabda, man, barang siapa? Tulis artinya. Artinya tulis perkata, barang siapa? Artinya apa? Man. Enggak itu. Kan udah ada Arabnya di situ. Hadis Nabi yang di bawah. Dapat? Man, barang siapa? Amila, melakukan amalan, satu amalan, satu amalan. Ya. Atau enggak pakai satu juga apa ya? Barang siapa melakukan amalan, laisa, tidak ada, alaihi, atasnya, amruna, perkara kami, perkara kami, dalam kurung agama kami. Maksudnya dalam bawahnya. Fahuwa, maka ia, huwa dia, raddun, tertolak. Udah? Ada dalam kurung kan? Ai itu artinya maksudnya ghairu makbulin, ghairu tidak, makbulin diterima. Diterima. Tidak diterima. Nah, gimana terjemahan fullnya berarti?
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada di atasnya urusannya dengan agama kami, maksudnya ibadah yang tidak ada dalilnya, gak ada perkataan Allah, gak ada perkataan Rasul, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ai ghairu makbul, atau maksudnya adalah tidak diterima, berarti pahalanya tidak dapat. Maka nanti dalam hadis yang lain atau ayat yang lain, amalan seperti ini bukan cuma tidak diterima, bahkan berdosa. Jadi ngarepnya ibadah tapi malah terancam dosa. Misalnya gimana? Melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi atau dari Allah. Hah? Nah, itu udah bukan tingkat diterima lagi tuh. Bahkan bisa membatalkan keislaman. Atau ibadah aja, ibadah yang mungkin praktek lah bentuknya. Salat 5 rakaat, nambah 1 rakaat. Nambah jumlah atau mentakyid, mengikat perintah yang tidak ada ikatan pada perintah tersebut. Misalnya gini. Allah suruh banyak istighfar. Ada angka di sini? Nggak ada kan? Maka perintahnya adalah kita beristighfar ya sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba kita pengen bilang, gue suka sama angka 66. Istighfarnya 66 kali diajarkan kepada murid-murid. Ini termasuk man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, walaupun itu istighfar. Paham? Jadi dia mengangkakan sesuatu yang tidak ada angkanya sebenarnya, atau menaruh di tempat yang tidak semestinya. Ya, misalnya dia naruh atau nambahin ruku pada tempat yang di situ tidak ada ruku ketika sholat misalnya, atau dia nambah sujud ketika di tempat yang tidak ada sujud dan seterusnya, atau meyakini tempat ibadah baru, misalnya tawaf ibadah bukan tawaf mengelilingi Ka'bah, terus dia yakinin ada masjid yang boleh ditawafin juga selain Ka'bah. Ini tawaf ibadah kan? Tapi meyakini tempat yang lain selain Ka'bah bisa ditawafin, maka ini tertolak. Ya, atau kaifiyat itu maksudnya caranya. Misalnya gimana? Doa setelah azan, doa menjawab azan. Gimana cara menjawab azan? Allahu akbar, terus atau bilang Allahu akbar. Kan disuruh ikutin kan? Antum inisiatif. Ayo jamaah, kita jawab azan bareng-bareng. Allahu akbar jamaah. Allahu akbar bisa gitu. Jadi jamaah jadi bareng-bareng menjawab azan bareng-bareng. Bisa diterima? Boleh? Boleh gak? Nggak boleh. Padahal tadi perintahnya menjawab azan. Tapi kalau tata caranya antum ada-adakan, maka tidak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah, terus antum ajak jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, rame-rame bareng. Paham? Begitupun zikir. Zikir yang hukumnya tidak berjamaah, maka jangan diajarkan dengan cara berjamaah. Ya, kecuali memang ada tuntunannya. Intinya banyak inovasi dalam ibadah. Ya, makin antum mengikuti tata cara yang Allah dan Rasulnya ajarkan, makin sederhana, udah ikutin aja sebagaimana datangnya, itu lebih aman. Itu termasuk ya. Itu doa-doa zikir-zikir, bener kan? Cuma diikat pada hari tertentu, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000, terus dengan hitungan-hitungan tertentu. Bacanya ini jumlahnya sekian, terus dengan keyakinan tertentu lagi. Ini bahaya nih. Tahlilan itu bahaya dari sisi keyakinan. Mereka meyakini hari ke-7, hari ke-40 arwahnya si orang yang mati pulang ke rumah. Itu termasuklah pokoknya. Jadi ibadah walaupun memang terlihat ibadah,
Ya, kalau diada-adakan waktunya, diada-adakan tata caranya, diada-adakan jumlahnya, diada-adakan tempatnya, ya, atau benar-benar ibadahnya diada-adakan. Ibadahnya diadakan misalnya gimana? Tidak ada ibadah sama ibadah itu sama sekali. Kemudian kita bikin tiba-tiba dari nol. Misalnya semedi. Semedi, adakah ibadah semedi? Semedi itu berdiam diri aja. Ya mungkin mirip-mirip iktikaf. Ya, cuman antum tiba-tiba pengen semedi di pohon itu dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini benar-benar murni bikin ibadah baru. Ini lebih parah lagi. Ya, maka ini lebih tertolak. Kalaulah ibadah yang ada tuntunannya seperti istighfar tapi antum ubah tata caranya dengan cara bareng-bareng, atau antum ubah waktunya, kita istighfar jam 12 siang pas matahari di atas lebih afdol. Nah, ini kan nggak ada keterangan atas itu. Atau antum ubah tempatnya, beristighfar di sisi kuburan lebih afdol, nggak ada keterangan atas itu. Atau antum ubah jumlahnya, beristighfar paling afdol angkanya adalah 7 karena itu nomornya C Ronaldo misalnya. Nggak ada keterangan sama sekali, maka menjadi sesuatu yang tertolak. Apalagi yang tadi ibadahnya dari nol benar-benar nggak ada, seperti semedi tadi. Atau antum joget dalam rangka ibadah. Ada nggak? Ada kaum muslimin seperti itu. Dia joget muter-muter dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tertolak. Coba baca hadisnya. Man amila amalan. Benerin harokannya kalau salah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbulin. Rawahu Muslim. Meriwayatkannya Imam Muslim. Ini hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Atau hafalkan ini plus artinya sama yang di atas itu tuh. Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Benar enggak? Benar enggak gitu hadisnya? 6 hadisnya. Perkataan Allah itu. Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya. Benar enggak? Mimma aftaratuhu alaih. Ya? Iya, mimma aftarat, bacanya boleh disambung mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dari hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Di situ ada keterangan bahwasanya ibadah itu diantara yang paling besar adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Sama hafalin man amila amalan dan artinya. Jadi apa artinya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun? Atau agama kami fahuwa raddun, maka dia tertolak, pahalanya nggak ada. Ya, nah jadi antum ketahui nih dari sini, perhatikan, amal soleh itu diterima kalau 2 syarat. Apa? Enggak, bukan syarat diterimanya amal. Hah? Apa? Bersyarat kuat maksudnya apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ada satu lagi yang jadi syarat ibadah. Antum sudah ikutin perintah Rasulnya, sholat sudah benar, tapi ada satu lagi penghalang yang antum harus datangkan dia. Untuk apa istilahnya nih? Beribadah hanya untuk Allah, memohon balasan hanya untuk Allah, nggak buat orang lain. Iya, mengesahkan Allah dari sisi niat, dari sisi pamrih. Pamrih itu mengharapkan balasan, tapi cuma buat Allah. Nah, kalau sudah ada 2 ini diterima. Nah, yang pertama apa namanya? Ikhlas. Ikhlas itu antum beribadah niatnya buat Allah. Nah, kalau sudah ikhlas, tunggu syarat kedua. Syarat kedua adalah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tadi nggak dibikin-bikin. Misal ada orang ikhlas ibadah, ikhlas benar-benar dia ibadah cuma buat Allah, nggak ada yang lihat, tapi tata caranya nggak dibenarkan. Tadi misalnya semedi di pohon tertentu, boleh nggak? Nggak boleh. Ikhlas tapi loh, boleh nggak? Nggak boleh. Atau balik, ibadahnya benar, sholat dengan cara sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Jangan ganggu makhluk Allah.
Ya, nih perhatikan. Dia sholat sesuai dengan tuntunan Rasul, persis bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Mantap pokoknya. Tapi niatnya ketika sholat supaya nggak dimarahin Bang Zidan. Niatnya sholat supaya nggak dihukum. Pahala nggak? Jadi harus terkumpul dua. Ya, harus terkumpul niat yang benar, pamrih kepada Allah semata-mata. Ini yang disebut ikhlas. Dan ittiba mengikuti tuntunan. Wallahu alam. Silakan hafalkan sampai kelas 3 bubar.